Di Laut Mati, kematian dan krisis yang tak berujung menghalangi banyak orang untuk memasuki Laut Mati. Namun, meskipun Laut Mati adalah tanah terlarang, ia menarik banyak orang untuk masuk jauh ke Laut Mati. Tentu saja, selain relik para dewa kali ini, bahkan di Laut Mati yang biasa, banyak orang masuk. Mereka tidak datang untuk mati, tetapi ada sesuatu di Laut Mati yang membuat mereka berani mengambil risiko. Kristal darah. Kristal darah adalah spesialisasi Laut Mati. Seluruh dunia peri hanya ada di Laut Mati. Selain menahan energi kematian, kristal darah juga dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Orang normal tidak akan memasuki Laut Mati, jadi fungsi kristal darah untuk menahan kematian tidak dihargai oleh banyak orang. Yang dihargai oleh orang lain adalah kemampuan kristal darah untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Bayangkan Anda belum dapat meningkat setelah bertahun-tahun berkultivasi, tetapi kristal darah seukuran kepalan tangan dapat meningkatkan kekuatan Anda. Seberapa menggoda ini? Oleh karena itu, harga kristal darah juga sangat tinggi. Sebelumnya, ketika Gu Jun menjual kristal darah kepada Murong Yu, ia menawarkan harga untuk urat abadi kelas 1. Meskipun sedikit lebih mahal, harganya hampir sama. Bagaimanapun, Xianmei adalah mata uang kelas atas yang beredar. Kristal darah seukuran telapak tangan, paling umum untuk membeli pil peri seharga miliaran atau lebih. Dan di dunia abadi, tidak semua orang memiliki benda seperti urat abadi. Yang paling umum adalah pil abadi. Karena harga kristal darah yang tinggi, banyak sekali makhluk abadi yang berkelana ke Laut Mati. Selain kristal darah, ada sejumlah besar binatang laut di Laut Mati. Meskipun ini adalah monster, mereka tidak benar-benar berbicara. Binatang laut hanyalah beberapa binatang yang belum mengaktifkan kebijaksanaan mereka. Tetapi binatang laut ini mengandung inti kristal di tubuh mereka. Inti kristal adalah binatang laut, bahkan klan binatang monster akan memilikinya. Mereka ada di tubuh binatang laut, dan merupakan sumber kekuatan binatang laut, seperti dantian peri manusia. Namun, tidak seperti dantian, inti kristal klan iblis mengandung kekuatan mereka yang paling murni. Dan kekuatan ini juga dapat meningkatkan kemampuan menelan dan kekuatan. Ini seperti pembuluh darah peri. Selain itu, setelah pembuluh darah abadi diserap, mereka perlu disempurnakan sebelum akhirnya dapat diubah menjadi kekuatan. Kekuatan dalam inti kristal dapat digunakan secara langsung. Kekuatan yang dapat digunakan secara langsung tanpa pemurnian, yaitu, kekuatan ini dapat langsung mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi. Jika Anda memiliki inti kristal seperti ini, itu akan sangat menguntungkan dalam pertempuran. Namun, di dunia peri, Yaozu juga merupakan ras yang sangat besar. Meskipun inti kristal mereka sangat menarik, hanya sedikit orang yang berani membantai monster dan kemudian mendapatkan inti kristal monster tersebut. Begitu ditemukan, Yaozu pasti akan mengejarnya tanpa henti. Oleh karena itu, monster seperti binatang laut yang belum membuka pikirannya telah menjadi objek perburuan dan perolehan inti kristal oleh orang-orang. Orang-orang yang memata-matai di dekat Murong Yu adalah beberapa orang abadi yang memburu binatang laut. Binatang buas di tahap akhir dari Great Luo Jinxian, kali ini kami telah berkembang. Beberapa Great Luo Jinxian menatap binatang laut dalam pertempuran dengan Murong Yu, dan mata mereka berbinar. Binatang laut di Golden Fairyland, kekuatan yang terkandung dalam inti kristal mereka sangat mencengangkan, yang jauh lebih mahal daripada inti kristal Luotian Fairyland atau binatang laut tingkat rendah. Anak itu hanya di ranah Suan Immortal dan dia bahkan dapat mengikat binatang laut ini. Anak ini pasti memiliki harta karun di tubuhnya. Bos, kali ini aku juga akan membunuh orang ini. Seorang pemuda menatap Murong Yu di kejauhan. Katanya sambil mencibir. Seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang pemimpin mengangguk, matanya berbinar, lihat dulu, anak ini benar-benar muncul di sini sendirian. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa dukungan. Lebih baik menunggu sampai mereka kehilangan kedua belah pihak sebelum kita melakukannya. Semua orang mengangguk, jadi mereka mengintai di pulau itu, menatap Murong Yu dari kejauhan. Saat ini, Murong Yu tidak tahu bahwa seseorang sedang mengintai di dekatnya, siap membunuhnya. Selain pertarungannya dengan binatang laut karena satu alasan, yang lain adalah bahwa kesadaran ilahinya sangat tertekan. Sekarang, kesadaran ilahinya hanya dapat meluas beberapa puluh meter jauhnya.
Bahkan jarak pandang dengan mata telanjang kurang dari 10 mil. Raungan, raungan, raungan. Murong Yu melawan binatang laut itu untuk waktu yang lama, dan mencoba yang terbaik untuk akhirnya menghancurkan dan mengalahkan binatang laut yang sangat pemberani itu. Saat ini, binatang laut itu penuh dengan daging dan kulit, dan itu sangat sunyi. Raungan, tulang-tulang binatang laut itu tidak tahu seberapa banyak Murong Yu telah mengganggu. Darah merah terang mengalir keluar, bercampur dengan air laut merah tua. Melihat matanya yang ketakutan, ia meraung dan menjatuhkan Murong Yu dengan satu ujung, berbalik untuk melarikan diri. Binatang buas, kemana kau akan melarikan diri? Teriak Murong Yu, dan mengejarnya lagi. Segel roda keledai Kong, teriak Murong Yu dengan keras dan mengeluarkan segel yang mengerikan. Kekosongan yang tak bernyawa itu tiba-tiba terkoyak menjadi lubang besar yang tak tertandingi. Kemudian, Yin Jue seukuran gunung suci muncul dari udara tipis. Seketika, teknik segel raksasa ini membawa aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan aura kematian di kehampaan di sekitarnya, dan dengan cepat membunuhnya seperti guntur, dan ingin langsung membunuh binatang laut itu. Mungkin karena niat membunuh yang mengerikan dari segel roda Donkey Kong, mata binatang laut itu menunjukkan kengerian. Sosok itu dengan cepat bergegas ke permukaan laut, mencoba untuk bergegas ke kedalaman laut, menghindari serangan Murong Yu. Tetapi bagaimana mungkin Murong Yu membiarkannya melarikan diri? Bunuh anak ini dulu. Tepat ketika Murong Yu mengendalikan segel roda King Kong untuk membunuh binatang laut yang mencapai alam abadi Luojin Agung, beberapa teriakan keras datang dari tidak jauh. Aozu.com. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan mengerikan merobek kehampaan, mencekik Murong Yu dengan cepat seperti guntur. Pada saat yang sama, hati Murong Yu penuh dengan tanda-tanda peringatan. Bajingan, Murong Yu meraung, sayap cahaya hantu di belakangnya mengepak dengan ganas, dan seluruh orang itu tiba-tiba naik ke langit. Ledakan, tepat saat dia meninggalkan tempat di mana dia berada, beberapa kekuatan yang menyerupai gelombang turbulen telah menghancurkan ruang tempat dia awalnya berada. Jika Murong Yu masih di tempat, dia takut tubuh fisiknya yang telah mencapai level senjata abadi tingkat ke-7 tidak dapat menahan kekuatan ini dan akan dicekik menjadi sampah. Bunuh. Melihat Murong Yu menghindari serangan dirinya dan orang lain, orang-orang itu berteriak lagi. Satu demi satu, kekuatan itu membubung ke langit, dengan panik mencekik Murong Yu. Pada saat yang sama, sebuah menara kecil 3 lantai dengan cahaya hitam dan aura dingin muncul di atas kepala Murong Yu, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dan dengan cepat membunuhnya. Tertawa, cahaya keemasan menembus langit dan menusuk mata yang menghadap Murong Yu dengan ganas. Ini adalah senjata ajaib berbentuk jarum, sangat kuat. Pada saat yang sama, senjata ajaib seperti gunting yang memancarkan udara berdarah yang kuat bahkan dipotong-potong, dan dipotong-potong terhadap Murong Yu. Bajingan ini terlalu kejam. Merasakan aura yang sangat kuat dan berbahaya, Murong Yu meraung dalam hatinya dan menyemburkan niat membunuh. Orang-orang yang menyerang Murong Yu adalah orang-orang yang telah menonton sebelumnya. Mereka telah mengamati pertempuran Murong Yu dengan binatang laut untuk waktu yang lama. Awalnya, mereka ingin menunggu sampai Murong Yu dan binatang laut itu sama-sama terluka. Namun, ternyata Murong Yu mengalahkan binatang laut itu, tetapi dia tidak terluka. Murong Yu hanyalah seorang abadi di alam keabadian mendalam, dan mengejutkan orang-orang ini dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Orang-orang ini adalah harta yang lebih kuat dari Murong Yu. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyerah membunuh binatang laut itu, dan memenggal kepala Murong Yu terlebih dahulu. Oleh karena itu, serangan mereka adalah serangan terkuat. Napas mengerikan terus-menerus meletus dari mereka, senjata ajaib, dan senjata ajaib. Aura yang mengerikan terus-menerus memusnahkan kekosongan di dekatnya. Bahkan orang-orang yang tak bernyawa itu dipaksa keluar dari kejauhan, dan bidang penglihatan tiba-tiba terbuka. Murong Yu tidak punya waktu untuk menembak, karena pasukan ini telah bergegas. Yang harus dia lakukan sekarang adalah meninggalkan lingkaran serangan orang-orang ini terlebih dahulu. Aku melihatnya dengan cepat mengepakkan sayap cahaya hantu dan terbang ke langit. Namun, menara hitam 3 lantai itu langsung membesar dan berubah menjadi gunung, menutupi langit di atas kepala Murong Yu, dengan cepat ditekan, dan ingin membunuh kota Murong Yu menjadi saus daging.
Dan senjata ajaib berbentuk jarum itu berubah menjadi cahaya keemasan, dengan cepat mencekik Xiang Murongyu. Selain itu, ada juga gunting emas dengan kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan yang telah dihasilkan oleh orang-orang itu. Dalam sekejap, semua retret Murongyu terhalang. Kekosongan telah disegel dan dirobek. Bahkan jika Murongyu ingin memasuki Hetu Luoshu, itu tidak mungkin. Jika dia secara paksa memasuki dunia Hetu Luoshu, dia mungkin akan memasuki turbulensi ruang angkasa, dan kemudian dia akan dicekik oleh turbulensi itu. Hetu Luoshu, Murongyu meraung dalam hatinya, dan segera mengorbankan Hetu Luoshu untuk melindungi tubuhnya. Langit bergemuruh, Murongyu meraung, dan memanggil guntur perampokan yang mengerikan, meledak ke bawah. Langit yang penuh dengan awan perampokan langsung menyelimuti dunia, dan kemudian, miliaran perampok dengan lengan tebal menghantam. Sambil memanggil Jielei, Murongyu meraihnya dengan tangannya yang besar di kehampaan, dan tiba-tiba, pedang perang tingkat raja ditangkap di tangannya. Kemudian, kekuatan di tubuh Murongyu mengalir keluar dengan panik dan mengalir ke pedang di tangannya. "Hancurkan untukku," teriak Murongyu dengan marah, memegang pisau di kedua tangan, dan menebas menara hitam 3 lantai di atas langit. Ledakan, pisau yang memadatkan kekuatan pamungkas Murongyu, menebas serangan terkuat Murongyu sejauh ini. Setelah beberapa saat, pedang di tangan Murongyu sudah menebas menara 3 lantai seukuran gunung itu dengan keras. Setelah suara keras itu, terdengar suara klik. Kemudian, semua orang melihat bahwa senjata ajaib menara yang seukuran gunung itu terbelah oleh Murongyu dan berubah menjadi 2 bagian. Sayap cahaya hantu itu mengepak dengan ganas, dan Murongyu langsung berubah menjadi aliran cahaya, muncul dari celah senjata ajaib menara yang terbelah itu. Engah, senjata ajaib berbentuk menara hitam itu dipotong setengah oleh Murongyu, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Senjata ajaib itu hancur, dan pemilik senjata ajaib itu terpukul keras dalam sekejap, menyemburkan darah dengan keras. Pada saat yang sama, melihat Murongyu langsung menghancurkan senjata ajaib berbentuk menara itu, semua orang terkejut. Serangan di tangannya berhenti sejenak. Ini adalah kesempatan. Murongyu memanfaatkan kesempatan ini, melambung ke langit, dan langsung menerobos lingkaran serangan orang banyak. Wang Bing, pasti seorang prajurit dewa setingkat Wang Bing. Setelah bereaksi, seseorang meraung di dalam hatinya. Perlu dicatat bahwa meskipun senjata ajaib berbentuk menara itu bukanlah seorang prajurit raja, ia juga telah mencapai tingkat alat abadi tingkat ke-9. Pedang yang mampu menghancurkan senjata ajaib tingkat alat abadi tingkat ke-9, pisau perang milik Murongyu setidaknya adalah eksistensi tingkat prajurit raja. Semua orang segera menatap Murongyu dengan mata mereka yang bersinar terang, dan mata mereka penuh dengan keserakahan. Pada saat ini, Murongyu telah meninggalkan pengepungan mereka, tetapi tidak pergi dari sana. Kalian mencari kematian. Hati Murongyu sangat marah, dan niat membunuh di dalam hatinya menyerbu keluar seperti lautan badai. Niat membunuh memenuhi dunia, sangat mengerikan. Bunuh. Pihak lain tidak peduli seberapa mengerikan niat membunuh Murongyu. Mereka sering melakukan hal semacam ini, dan mustahil bagi mereka untuk berhenti menyerang karena kemarahan mengerikan Murongyu. Dalam sekejap, dengan kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya dan senjata ajaib itu mencekik Murongyu lagi. Bunuh. Murongyu melayang di kehampaan, memegang pedang di kedua tangan, dan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan disuntikkan ke pedang raja seperti semburan. Tiba-tiba, Wang Bing meletus dengan ledakan yang keras, aura milik alam raja abadi meledak dengan ganas, menyapu ke segala arah, menekan segalanya, dan mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang menyerang hati Murongyu tegang, tetapi merasakan bahwa kekuatan yang mengerikan menguasai langit, dan mereka mulai meremasnya dengan gila-gilaan, ingin menghancurkannya. Kekuatan mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik di Great Luojin Fairyland. Namun, ada 2 celah besar antara Da Luojin Xian dan Immortal King. Selain itu, Immortal King jauh lebih kuat dari mereka. Pertama kali, mereka hampir ditekan sampai mati. Matikan aku. Tangan besar Murongyu, kedua tangannya menebas dengan keras. Tertawa, cahaya pedang hitam yang mengerikan meledak dari pedang pertempuran dalam sekejap, lalu dengan cepat membesar. Dalam sekejap,
cahaya itu membesar menjadi cahaya pedang menakutkan seukuran 100 li, dan mencabik beberapa Luo Jinxian besar di bawahnya. Kekosongan itu langsung dihancurkan oleh cahaya pedang ini, dan retakan spasial yang mengejutkan terbuka. Nafas kematian muncul di hati beberapa Luo Jinxian pada saat yang sama. Dalam kengerian, mereka segera bereaksi. Blokir serangannya, cepat. Peri terkemuka meraung keras, dan senjata ajaib gunting yang mengendalikannya memotong bilah yang menebas dengan ganas. Pada saat yang sama, senjata ajaib berbentuk jarum dan semua serangan mereka meledak ke arah bilah yang robek. Gunting. Boom. Juga merupakan senjata ajaib yang telah mencapai level alat abadi tingkat ke-9. Namun sebelum Murong Yu membelah cahaya pedang, itu rentan. Pada saat benturan, gunting berlumuran darah ini langsung patah dan berubah menjadi miliaran pecahan. Engah. Peri terkemuka menyemburkan darah pada saat senjata ajaib itu rusak. Gunting itu hancur berkeping-keping, hanya untuk menghentikan cahaya bilah berukuran 100 mil itu sejenak. Tak lama kemudian, Daomang menebas lagi. Namun, senjata ajaib seperti jarum itu telah tertusuk dengan cepat. Ledakan. Meskipun senjata ajaib berbentuk jarum itu juga kuat, ia tidak dapat mengguncang bilah hitam itu. Sama seperti gunting, ia hancur berkeping-keping dalam sekejap. Namun, ia juga berhasil memblokir serangan Daomang dan mengubah kecepatan Daomang. Ledakan. Pada saat ini, serangan semua orang akhirnya datang, dan pemboman gila-gilaan itu mengenai cahaya pedang yang besar itu. Sekelompok kekuatan tampaknya terus-menerus dipukul habis-habisan oleh semua orang tanpa uang. Ini adalah kekuatan pamungkas mereka, serangan terkuat yang pernah ada. Untuk sesaat, hanya dalam sekejap usaha, bilah hitam itu telah menahan ratusan ribu serangan teroris. Ada ledakan yang keras, meskipun cahaya bilah itu kuat, tetapi itu selalu hanya cahaya bilah yang dibentuk oleh kekuatan yang terkondensasi. Setelah menahan ratusan ribu serangan oleh semua orang, itu akhirnya hancur. Bunuh dia telah menggunakan prajurit raja 2 kali. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menggunakan prajurit raja untuk ketiga kalinya. Setelah menghancurkan cahaya pedang, peri terkemuka meraung, dan pada saat yang sama menguncinya lebih jauh. Dengan Murong Yu, sekelompok kekuatan menghantam dengan panik, mencekik. Auzu.com semua orang lainnya menunjukkan cahaya yang berapi-api, dan meluncurkan serangan terkuat, membombardir Murong Yu. Murong Yu mencibir dalam hatinya. Jika Anda berubah menjadi Jenderal Xuanxian, jangan bicara tentang menggunakan Wang Bing terus-menerus. Bahkan jika hanya sekali, itu mungkin tidak cukup kuat. Tapi Murong Yu bukan orang biasa. Kekuatannya dapat mendukung penggunaan Wang Bing berkali-kali. Setidaknya tidak kurang dari 5 atau 6 kali. Murong Yu langsung bergerak keluar dari gua sayap cahaya hantu. Menghindari serangan lawan. Saat dia pergi, kekosongan tempat dia berada telah dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekosongan itu langsung musnah. Jika begitu banyak kekuatan membombardir Murong Yu, bahkan jika Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu, dia tidak akan mampu menahannya. Hanya saja Murong Yu tidak lagi berada dalam lingkaran serangan mereka. Dengan kecepatannya, serangan orang-orang ini ingin membombardirnya, tetapi agak sulit. Awan memecah langit biru, cahaya bilah yang mengerikan ditebas keluar, dan naik ke langit, seolah-olah telah menghancurkan langit biru. Itu berisi kekuatan dan tenaga yang sangat mengerikan. Tampaknya bahkan langit dapat dipotong menjadi 2 bagian. Angin kencang dan hujan, seperti angin kencang, tetapi juga seperti hujan deras. Bilah cahaya terkoyak, lalu hancur di tengah jalan, berubah menjadi miliaran bilah yang lebih kecil, dan tersapu dengan panik. Setelah mundur dengan kasar untuk jarak tertentu, Murong Yu berteriak dengan marah, dan selalu membuat 2 gerakan dalam teknik pedang Wuer terhadap semua orang. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan ini merobek kekosongan, dengan panik mencekik beberapa Luo Jinxian besar. Bagaimana mungkin? Merasakan aura Raja Peri yang terkandung dalam 2 cahaya pedang, beberapa Luo Jinxian besar tidak bisa tidak mengubah warna mereka. Dengan 2 pisau ini, Murong Yu telah menggunakan Wang Bing 4 kali. Apakah kekuatannya begitu mengerikan? Tentu saja, apakah Murong Yu memiliki kekuatan untuk menggunakan Wang Bing bukanlah apa yang dipikirkan oleh para Luo Jinxian besar ini.
Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah melakukan serangan terkuat mereka, merobek ilmu pedang mengerikan yang berasal dari pencekikan itu. Jika tidak, mereka akan mati. Mereka tidak ingin mati, jadi mereka mati-matian. Satu persatu senjata sihir terus-menerus dikorbankan oleh mereka, dan serangkaian kekuatan terus-menerus diledakkan oleh mereka, mencoba menghentikan serangan Murongyu. Ledakan. Di bawah serangan cahaya pedang yang mengerikan, para Luo Jinxian besar ini berturut-turut melemparkan lusinan senjata sihir dengan tingkat yang berbeda. Meskipun senjata-senjata ajaib ini hanyalah senjata peri biasa dan tidak mencapai ranah prajurit raja, mereka juga berhasil mencegah serangan Murongyu. Namun, bahkan jika mereka menghancurkan serangan Murongyu, mereka tidak berjalan dengan baik. Banyak dari senjata-senjata ajaib ini yang dikenali oleh mereka. Senjata-senjata ajaib itu hancur, pikiran mereka terus-menerus terluka parah, dan mereka terus-menerus menyemburkan darah. Raungan. Tepat saat Murongyu melakukan teknik pedang Wuer, sebuah raungan datang dari bawah Murongyu. Kemudian, bayangan hitam besar dengan cepat menghantam Murongyu. "Binatang, kau mencari kematian!" teriak Murongyu dengan marah, dan pisau perang di tangannya menebas. Dengan suara keras, pedang itu menghantam bayangan hitam itu dengan keras. Ada kekuatan yang mengerikan, tubuh Murongyu terguncang, dan seluruh tubuhnya terkejut dan terbang ke atas. Namun, bayangan gelap itu juga menjerit, dan bagian tengahnya jatuh di laut mati. Bayangan hitam ini adalah binatang laut yang telah disiksa oleh Murongyu sebelumnya dan mencapai tahap akhir alam Luo Jinxian Agung. Orang ini bahkan tidak melarikan diri, tetapi ketika Luo Jinxian besar milik Murongyu sedang bertarung, dia menyelinap ke arah Murongyu. "Baiklah, kalian coba gerakan besarku." Murongyu telah mengorbankan Hetu Luoshu, jadi meskipun dia terguncang, dia tidak menderita cedera apapun. Namun, sebagian besar kekuatan di tubuhnya dikonsumsi dengan menggunakan Wang Bing beberapa kali. Pohon kehidupan tidak akan terisi ulang untuk sementara waktu. Seketika, Murongyu langsung mengeluarkan urat nadi abadi dan menelannya. Tiba-tiba, kekuatan Xianmei yang melonjak dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Murongyu, dengan cepat mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi Murongyu. Pada saat ini, beberapa Luo Jinxian besar itu baru saja mematahkan serangan Murongyu. Kekuatan Xianmei sangat mengerikan. Setelah burung layang-layang itu masuk, kekuatan Murongyu dipulihkan ke kondisi puncaknya dalam sekejap mata. Selain itu, kekuatan Xianmei masih banyak, dan mulai mengalir deras di tubuhnya. Meridian hancur kemanapun ia pergi. Pada saat ini, Murongyu mengabaikan meridian yang terkoyak oleh kekuatan urat nadi abadi. Aura yang keras dan mengerikan yang penuh dengan niat membunuh meletus darinya, bergegas ke langit dan bumi, menghancurkan langit. 10 persegi, semua, bunuh. Tiba-tiba, Murongyu meraung, dan pedang di tangannya menebas dengan ganas. Ledakan. Ketika Murongyu membelah pedang di tangannya, kekuatan di tubuhnya tampaknya telah menemukan katarsis, dan mengikuti lengan Murongyu ke pedang di tangannya. Pada saat yang sama, serangkaian cahaya pedang yang mengerikan terus-menerus melesat keluar dari pedang. Kekosongan terus hancur dan hancur. Setelah cahaya pedang ini dipaksa keluar oleh Murongyu, mereka mulai merobek ke segala arah, berpusat pada tubuh Murongyu. Dalam sekejap, ratusan juta cahaya pedang muncul di kehampaan, dan langit yang penuh dengan cahaya pedang mengandung aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, teror. Cahaya pedang hitam kecil itu, seperti telapak tangan, menyapu ke segala arah seperti badai yang dahsyat, dan kekosongan itu hancur dimanapun ia lewat. Dalam sekejap, dengan Murongyu sebagai pusatnya, area ribuan mil telah terkoyak oleh cahaya pedang yang mengerikan ini. Selain itu, cahaya pedang ini mencekik lebih jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat pemandangan ini, beberapa Luo Jinxian besar begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, dan hati mereka ketakutan. Dengan Swiss, Luo Jinxian yang berkepala itu berbalik dan terbang menjauh ke kejauhan. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk menahan serangan Murongyu. Jika dia terus tinggal di sini tanpa melarikan diri, dia hanya akan berakhir dengan kematian. Pemimpinnya, Da Luo Jinxian, bereaksi dengan cepat, dan yang lainnya tidak lambat. Namun, meskipun reaksi mereka cepat, serangan Murongyu lebih cepat. Puff, puff, puff.
Tepat ketika mereka berbalik dan baru saja melarikan diri, langit yang penuh dengan ilmu pedang telah menyelimuti mereka. Hanya dalam waktu singkat, seorang pria kuat setingkat Daluo Jinxian dengan respons tercepat telah dihancurkan oleh bilah pedang yang tak berujung menjadi awan kabut darah, yang meledak di kehampaan. Sampai dia meninggal, pria ini bahkan tidak bisa berteriak. Setelah melihat ini, beberapa orang yang tersisa bahkan lebih terkejut, dan bahkan mati-matian melarikan diri ke kejauhan. Namun, pelarian mereka sia-sia. Pendekar pedang yang tak berujung mencekik. Tiba-tiba, Luo Jinxian yang besar mengeluarkan serangkaian jeritan dan jeritan, semuanya dicekik dan berubah menjadi kabut berdarah, dan mati. Pengetahuan, membunuh beberapa pemain kuat di alam peri Luo Jin Agung dengan satu gerakan. Tentu saja, setelah mengecualikan pembangkit tenaga listrik ini dari Daluo Jinxian, binatang laut itu juga dicekik dan berubah menjadi kipas. Bahkan inti kristal tidak tersisa. Bahkan air laut mati merah di dekatnya menguap. Lama setelah cahaya pedang menghilang, air yang jauh perlahan-lahan mengisinya kembali. Murong Yu mengandalkan satu-satunya kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk nyaris melayang di kehampaan, tetapi warna merah tua yang tidak normal melintas di wajahnya. Apakah ini kekuatan untuk membunuh ke-10 arah? Mata Murong Yu berkilat kaget. Ini adalah pertama kalinya Murong Yu menggunakan ke-10 arah pada lawan. Dia hanya pernah berlatih gerakan ini sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa gerakan ini kuat, dia tidak tahu bahwa gerakan ini begitu menakutkan. Ini adalah teknik pertarungan pembunuhan berkelompok. Jika di medan perang, kekuatan gerakan ini lebih mudah terwujud. Sayangnya, gerakan ini membutuhkan banyak kekuatan. Baru saja, kekuatan tubuh Murong Yu hampir sepenuhnya terkuras. Harus dipahami bahwa sebelum menggunakan gerakan ini, dia menelan seluruh vena abadi tingkat 1. Kekuatan dari Immortal Vein kelas 1, dikombinasikan dengan kekuatan asli Murong Yu dan pengisian ulang kekuatan ini dengan cepat oleh pohon kehidupan, sangat mengerikan, tetapi langsung terkuras oleh gerakan membunuh mereka semua. Bahkan di alam Raja Abadi, saya khawatir itu tidak akan dapat melakukan gerakan membunuh ke-10 penjuru. Xianjun mungkin hampir tidak dapat melakukannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi, kekuatan mereka seharusnya cukup untuk mendukung konsumsi ke-10 penjuru. Murong Yu berpikir dengan serius. Namun, bahkan jika itu adalah Kaisar Abadi, saya khawatir dia tidak akan dapat terus-menerus membunuh ke-10 penjuru. Mata Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut, sedikit terkejut. Meskipun laut mati besar, gerakan tadi terlalu keras. Saya yakin itu telah menarik perhatian beberapa orang kuat. Saya harus segera pergi dari sini. Memikirkan hal ini, Murong Yu mengeluarkan Immortal Vein, dan mulai pulih dengan cepat dengan kekuatan pohon kehidupan. Namun, tepat ketika Murong Yu hendak menyerap urat nadi abadi untuk memulihkan kekuatannya, sinyal yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul di hatinya. Untuk pertama kalinya, sosok Murong Yu bergetar, lalu berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kejauhan. Ledakan. Tepat ketika dia meninggalkan tempat itu, sebuah telapak tangan besar merobek kekosongan dan mematahkannya dengan keras. Kekuatan yang mengerikan telah meninju celah besar di kekosongan. Dengan telapak tangan, laut mati dengan radius 10.000 mil langsung dimusnahkan. Air laut menguap seketika. Engah, Murong Yu menyemburkan darah. Meskipun dia bereaksi sangat cepat, dia dengan kasar mundur untuk pertama kalinya. Tetapi dia masih dibombardir oleh akibat dari tangan besar itu. Bahkan dengan Hetu Luoshu melindungi tubuhnya, Murong Yu masih terkejut, tubuhnya langsung terluka dan darah muncrat liar. Raja Peri. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah. Murong Yu merasakan aura Raja Peri dari napas tangan besar ini. Itu pasti napas Raja Peri, bukan napas Wang Bing. Apa? Melihat Murong Yu lolos dari serangannya, Raja Abadi yang bersembunyi di kegelapan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kaget. Jelas, reaksi dan kecepatan Murong Yu berada di luar dugaannya. Senior mana yang begitu mengabaikan wajahnya untuk bersembunyi di sekitar dan melakukan serangan diam-diam? Apakah kamu masih akan menulis kata-kata tanpa malu? Kata Murong Yu dengan marah di dalam hatinya, menggertakkan giginya. Auzu.com Junior, gigi tajam dan mulut tajam tidak akan meningkatkan kekuatanmu. Namun, kemampuanmu untuk lolos dari seranganku benar-benar membuat raja ini memandang rendah dirimu.
Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari kiri dan kanan, lalu maju dan mundur. Terdengar suara di dekat Murong Yu sama sekali tidak dapat menemukan sumber suara tersebut, apalagi menemukan Raja Peri bersama dengan suara tersebut. Tidak tahu malu, teriak Murong Yu dengan marah, lalu berkata, lagi pula, kau juga seorang Raja Abadi, jadi kau berani malu untuk menyerangku. Dan itu tidak tahu malu. Apa kau takut aku tidak akan membalas dendam? Pembalasan. Raja Abadi dalam kegelapan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus, Junior, apakah kau pikir kau dapat melarikan diri hari ini? Jika tebakanku benar, kekuatanmu telah habis. Selain itu, kecepatanmu cepat, tetapi bisakah kau melarikan diri dari telapak tanganku? Penghinaan. Penghinaan yang kuat. Memang, meskipun kekuatan Murong Yu kuat, di mata Raja Abadi mereka hanyalah semut. Ada semut di bawah Raja Peri. Aku sangat penasaran, mengapa kau menembakku? Kata Murong Yu sambil mencibir. Dia sudah menebak alasannya, tetapi masih ingin memastikannya. Junior, kau baru saja melihat ahli teknik latihan. Serahkan dia segera, dan aku bisa memberimu yang bahagia. Kalau tidak, aku akan mengambilnya sendiri. Raja Abadi berkata dengan acuh tak acuh. Petik 2. Benda tua tak tahu malu ini. Murong Yu sangat marah. Orang ini pasti mengintip di dekatnya. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari 10 penjuru, dia cemburu. Maaf, teknik ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku punya kepingan giok di cincin penyimpanan. Jika kau melepaskan blokade kehampaan, aku bisa mengeluarkannya dan memberikannya padamu. Namun, kau harus bersumpah dengan sumpah beracun, aku akan melepaskanku setelah kau menyerahkan latihannya. Alasan mengapa Murong Yu berbicara dengan Raja Peri ini begitu lama adalah karena Raja Peri ini tidak hanya tak tahu malu, tetapi juga sangat berhati-hati. Pikiran ilahi tidak hanya mengunci Murong Yu, tetapi juga memblokir kehampaan di dekatnya. Pada dasarnya mengakhiri kesempatan Murong Yu untuk memasuki Hetu Luoshu. Aku tidak tahu apakah orang ini tahu bahwa Murong Yu memiliki harta karun ruang angkasa Hetu Luoshu. Junior, kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Sebuah suara tua terdengar. Di tempat rahasia tidak jauh dari Murong Yu, seorang lelaki tua dengan wajah layu tampak bersemangat saat ini. Tidak ada alasan lain. Dia terkejut dengan gerakan ini setelah melihat Murong Yu menggunakan semua serangannya. Oleh karena itu, dia ingin mengambil Murong Yu, tetapi bahkan jika dia menyerang, dia tidak dapat mengambil Murong Yu. Segera, dia mengunci dunia. Untuk memaksa Murong Yu membuat latihan ini. Dan ketika dia mendengar bahwa latihan ini sebenarnya ada di sepotong batu giok, dia menjadi bersemangat. Jika dia berhasil, dia yakin bisa mengalahkan Murong Yu. Bahkan, dia bisa membaca ingatan Murong Yu secara langsung. Namun, ini berisiko. Mungkin Murong Yu punya cara untuk meledakkan atau menghancurkan ingatannya. Saat itu, setelah dia menangkap Murong Yu, dia tidak akan bisa membunuh mereka semua. Dan jika cincin milik Murong Yu memiliki teknik yang membunuh ke-10 penjuru, dia bisa bergerak. Selama Murong Yu berhasil dikalahkan, ke-10 penjuru bisa terbunuh. Karena itu, lelaki tua itu mulai bergerak. Tangan besar yang telah layu sepanjang waktu itu muncul dari atas langit dan langsung mencengkeram Murong Yu. Jika kamu berani melakukannya, aku akan menghancurkan ingatanku dan batu giok itu sejak awal. Kata Murong Yu ringan sambil melayang di kehampaan. Bajingan, ekspresi marah melintas di mata lelaki tua itu, tetapi tangan besarnya tetap berada di kehampaan dan tidak meraihnya. Serahkan latihan itu segera, kalau tidak aku akan membuatmu frustrasi, mencabut jiwamu, dan menyiksamu selama ratusan juta tahun. Orang tua itu menahan niat membunuh di dalam hatinya dan berkata dengan dingin. Kau harus menemukan cara untuk melarikan diri dengan cepat. Di permukaan, Murong Yu tampak tenang, tetapi di dalam hatinya bergejolak. Sekarang, kecepatannya tidak secepat orang tua itu, dan dia juga tidak dapat memasuki Hetu Luoshu. Hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri saat ini. Berteleportasi kembali ke alam kultivasi. Namun, setiap kali dikirim kembali ke alam kultivasi, banyak kekuatan asli akan terbuang sia-sia. Kekuatan asli sangat penting bagi dunia, dan Murong Yu tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan asli ketika dia harus melakukannya. Apakah kau menggunakan kepingan giok yang diberikan Sang Guan Bo?
Jika kepingan giok itu hancur, Sang Guan Bo mungkin akan datang secepat mungkin. Dengan kekuatan tingkat kaisar abadi mereka, membunuh Raja Abadi yang tersembunyi ini sama sekali bukan masalah. Hanya saja, benda-benda itu ada di Hetu Luoshu, dan ruangnya terhalang. Bagaimana kau bisa mengeluarkannya? Apakah itu satu-satunya cara untuk berteleportasi kembali ke alam kultivasi? Murong Yu sangat tertekan, tetapi ada lebih banyak niat membunuh yang tak berujung. Aku tidak percaya padamu, Murong Yu berkata dengan lemah, kecuali jika pendahulumu mengucapkan sumpah beracun, seperti sumpah beracun bahwa kau tidak dapat menerobos ke ranah Raja Abadi dalam hidupmu, aku akan menyerahkannya. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada menyerah. Bajingan, orang tua itu sangat marah dan ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Tetapi dia tidak melakukannya. Bersumpah, sebagai makhluk abadi, mereka tidak akan mempercayai sumpah ini. Tetapi mereka tahu bahwa hal-hal ini benar-benar ada di antara langit dan bumi. Karena aturan supremasi membatasi mereka. Jika seseorang bersumpah dengan racun dan tidak menaatinya, surga akan menghukumnya. Sedikit saja, dia tidak akan mampu bertahan seumur hidup, dan dia akan mati mendadak. Berikan aku tekniknya, kalau tidak, aku akan membaca ingatanmu setelah aku membunuhmu. Sebuah suara tua terdengar, sangat dingin dan tidak nyaman. Bahkan ada serangan sonik yang mengerikan dalam suara itu, yang mengejutkan darah Murong Yu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi berdiri diam di tempat, tetapi dalam kegelapan, dia dengan cepat memulihkan kekuatannya. Namun, bahkan jika dia kembali ke puncak, jarak antara dia dan lelaki tua itu sangat besar. Berikan aku tekniknya, aku bisa memberimu yang bahagia. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu bertahan hidup dan mati. Jangan meragukan kata-kata raja. Suara tua itu mengandung gelombang suara yang mengerikan menyapu Murong, terus-menerus memengaruhi tubuh Murong Yu. Wajah Murong Yu pucat, dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia tiba-tiba menghela nafas, seolah-olah akhirnya berkompromi, sepotong batu giok muncul tanpa daya. Yu Jian perlahan melayang ke depan dalam kehampaan. Sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan meraih batu giok itu. Tangan besar itu dibuat oleh kekuatan Raja Peri. Saat dia menggenggam tangan besar itu, Raja Abadi tidak sabar untuk menusukkan rohnya ke dalam lempengan giok itu. Bagaimanapun, jurus membunuh 10 sisi terlalu mengerikan. Bahkan jika itu benar, dia sangat kuat. Namun, begitu pikiran ilahinya memasuki lempengan giok itu, dia menjerit. Pada saat itu, Raja Abadi dengan jelas melihat bahwa tidak ada latihan di dalam lempengan giok itu, tetapi hanya sekelompok besar api. Pikiran ilahinya kebetulan menabrak lautan api. Lautan api itu tidak tahu kehidupan apa itu adalah pertama kalinya Dewa Raja Peri terbakar bersih. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke dalam pikirannya. Bahkan Raja Abadi merasa ngeri melihat bahwa setelah api membakar pikiran spiritualnya, mereka bahkan mengikuti pikiran spiritualnya menuju dewanya dan dengan cepat menghilang. Pikiran ilahi hancur, dan Raja Abadi tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Ketika melihat api itu menyala dengan cepat, Raja Abadi terkejut, dan dengan cepat memotong dewanya sendiri. Kali ini, ketika Murong Yu melempar slip giok, dia menaruh perhatian penuh pada blokade kekosongan oleh Raja Abadi. Pada saat roh Raja Abadi terbakar, ruang yang diblokir oleh Raja Abadi akhirnya sedikit mengendur. Dengan Swiss, Murong Yu masih memanfaatkan kesempatan ini dan langsung menyerbu Hetu Luoshu. Segera, sebelum Raja Abadi bisa bereaksi, Murong Yu sudah berteleportasi ke sisi lain Laut Mati. Menghindari serangan Raja Abadi dari jauh. Pertama, rohnya terbakar, lalu Murong Yu menghilang begitu saja. Raja Abadi tidak dapat menahan amarahnya. Seketika, aura yang sangat mengerikan meletus darinya, menghancurkan kehampaan dan memusnahkan lautan sejauh puluhan ribu mil. Junior menggodaku, sialan, sialan. Raja Abadi terus meraung, meledak seperti gelombang badai, menghancurkan kehampaan sejauh puluhan ribu mil. Harta karun ruang angkasa, bahkan harta karun ruang angkasa tidak dapat melarikan diri kemanapun. Membawaku untuk menemukanmu pasti akan mengambil jiwamu dan membakarnya selama ratusan juta tahun. Ditipu oleh semut seperti Murong Yu, Raja Abadi sangat marah. Dia melihat rohnya yang tak tertandingi melarikan diri dengan gila-gilaan,
terus-menerus mencari di kehampaan terdekat dan lautan terdekat, mencoba menemukan harta karun ruang angkasa milik Murongyu. Secara umum, senjata sihir ruang angkasa apapun yang dapat diisi dengan orang yang masih hidup. Setelah Master memasuki senjata sihir ruang angkasa, senjata sihir itu akan menjadi partikel dan muncul di tempat yang sama. Sama seperti Hetu Luoshu. Biasanya, Hetu Luoshu benar-benar ada di tubuh Murongyu. Begitu Murongyu memasuki Hetu Luoshu akan menjadi partikel yang mengambang di kehampaan. Partikel-partikel ini akan selalu ada tidak peduli seberapa kecilnya mereka. Senjata ajaib ruang angkasa pada umumnya tidak bergerak. Raja Abadi mengira bahwa senjata ajaib yang dimasuki Murongyu adalah sama, dan dia tidak akan bergerak. Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia mencari Murongyu telah muncul di sisi lain Laut Mati. Tidak ada, itu tidak mungkin. Pikiran ilahi Raja Abadi yang besar mencari kekosongan dan dasar laut di dekatnya tidak kurang dari 10 kali, dan bahkan dia mengeluarkan kekuatan mengerikan milik alam Raja Abadi untuk memusnahkan kekosongan dan Laut Mati di dekatnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan harta ruang angkasa milik Murongyu. Dari jejaknya, Raja Abadi terus meraung dan mencari puluhan kali dengan tidak percaya, tetapi masih tidak melihat Murongyu. Bajingan kecil ini sangat tersembunyi, aku ingin melihat apakah kamu akan tinggal di dalamnya selama sisa hidupmu. Raja Peri meraung sebentar dan menjadi tenang. Segera, dia duduk bersila di dekatnya, seolah-olah dia ingin memeluk Murongyu. Jika Murongyu tahu perilaku Raja Peri ini, dia akan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Murongyu muncul di wilayah laut sekitar 100.000 mil jauhnya dari Raja Abadi. Ketika memasuki Laut Mati, untuk mencegah kecelakaan, Murongyu menempatkan formasi secara berkala. Oleh karena itu, kali ini dia tidak berteleportasi terlalu jauh. Masih di dalam Laut Mati, tetapi juga dalam jangkauan binatang laut di negeri dongeng Luojin Agung. Auzu.com. Sudah terlalu lama. Aku harus segera bergegas ke pusat Laut Mati. Murongyu sedikit mengernyit, segera merentangkan tubuhnya, dan bergegas ke depan. Ledakan. Awan kabut darah meledak dengan ganas di kehampaan. Sebuah bayangan hitam keluar dari kabut darah, lalu melayang di kehampaan, batuk terus-menerus. Ini adalah binatang laut ketiga di alam abadi mendalam 9 surga. Setiap kali kamu perlu menggunakan prajurit raja untuk membunuhnya. Bayangan gelap ini adalah Murongyu, tetapi saat ini dia sedikit malu. Sudah beberapa hari sejak dia memasuki wilayah laut binatang laut tingkat abadi mendalam 9 hari. 3 binatang laut yang kuat telah terbunuh. Ada terlalu banyak binatang laut, bahkan jika Murongyu ingin menghindarinya, itu tidak mungkin. Namun, Murongyu juga bisa menghadapi binatang laut ini karena hubungan Wang Bing dengan sejumlah besar urat abadi dan pohon kehidupan. Namun, Luo Jinxian besar lainnya, dan bahkan peri mendalam 9 surga biasa, belum tentu menjadi lawan binatang laut ini setelah masuk ke sini. Sepanjang jalan, Murongyu melihat banyak orang yang telah menjadi santapan bagi binatang laut. Orang-orang ini tidak kuat, tetapi ingin masuk jauh ke dalam Laut Mati. Bahkan jika mereka memiliki kristal darah yang dapat menahan serangan mematikan untuk sementara, kristal darah tidak dapat menahan serangan binatang laut yang kuat ini. Meskipun telurnya sedikit menyakitkan, itu masih merupakan keuntungan. Murongyu melemparkan inti kristal seukuran kepalan tangan ke dalam Hetu Luoshu, dan berkata sambil tersenyum. Selain panen inti kristal, Murongyu juga memperoleh banyak kristal darah. Kristal darah ini jauh lebih bersih daripada yang dipromosikan Gu Jun. Bagaimanapun, tempat ini sudah jauh di dalam Laut Mati. Dikatakan bahwa ada juga binatang laut tingkat kaisar abadi di kedalaman Laut Mati. Xianjun, bahkan ada lebih banyak binatang laut tingkat raja abadi. Bisakah kamu masuk jauh ke dalam Laut Mati? Kata Murongyu dalam hati. Namun, saat Murongyu semakin dalam, rasa panggilan Zhao Ziqing menjadi semakin kuat. Ini harus membiarkan Murongyu menjelajah ke Laut Mati. Murongyu punya firasat bahwa jika mereka masuk jauh ke Laut Mati, mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Tapi bagaimana dia bisa masuk ke kedalaman Laut Mati? Aku tahu akan menyenangkan membiarkan Ye Lao dan yang lainnya masuk. Murongyu sedikit tertekan. Namun, jika Murongyu membiarkan Sang Guan Bo dan yang lainnya masuk, dia tidak akan bertemu Zhao Ziqing.
Pada saat itu, bahkan jika ada peluang besar di dalamnya, aku khawatir itu tidak akan jatuh ke tubuh Zhao Ziqing. Tuan Murong, pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Pada saat yang sama, bayangan hitam melesat dari belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Murong Yu menoleh dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat orang itu datang, wajah Murong Yu menunjukkan senyuman, sekarang kamu seharusnya bisa memasuki kedalaman laut mati tanpa perlu khawatir. Orang di sini adalah seorang pria parubaya. Murong Yu mengenal orang ini, dan dia telah menerima sepotong Wang Bing dari orang ini di awal. Di keluarga Sangguan, salah satu orang yang disembuhkan Murong Yu tampaknya adalah Cao Ping. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat peri. Meskipun dia baru saja melangkah ke alam Raja Peri, bagaimanapun juga dia adalah Raja Peri, dengan kekuatan yang besar. Tuan Murong, apakah kamu akan memasuki Laut Mati? Cao Ping berjalan mendekat, menatap Murong Yu dengan senyuman di wajahnya dan berkata. Untuk Murong Yu, Cao Ping masih sangat berterima kasih. Bukan hanya karena Murong Yu menyembuhkan luka-lukanya yang tersembunyi, tetapi juga karena keterampilan medis Murong Yu yang luar biasa. Meskipun dia hanya di alam Xuanxian, tetapi alam Xuanxian memiliki prestasi seperti itu, yang pasti mengejutkan. Bagaimana jika kekuatan Murong Yu lebih kuat? Dia adalah seorang dokter jenius, dalam kapasitasnya sebagai dokter jenius dan bakatnya. Bahkan orang buta pun dapat melihat prestasi masa depan Murong Yu selama dia tidak mati. Bagi orang seperti ini, orang seperti itu tidak dapat dianggap sebagai orang jenius, dan akan menghancurkannya. Tetapi ada orang seperti itu yang ingin berteman dengan mereka. Cao Ping adalah yang terakhir. Oleh karena itu, dia datang ke sini bukan hanya karena Murong Yu menyembuhkan hubungannya, tetapi juga karena dia ingin berteman. Murong Yu mengangguk, aku akan pergi ke kedalaman Laut Mati untuk melihat kegembiraan. Tetapi kekuatannya terlalu rendah untuk melewatinya. Mata Cao Ping tiba-tiba menjadi cerah. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Jadi Cao Ping berkata, aku akan pergi ke Laut Mati. Jika Tuan Murong tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi bersama? Itulah yang ku maksud. Murong Yu mengangguk, dia khawatir tentang bagaimana cara masuk ke kedalaman Laut Mati. Dan jika kamu bersama Cao Ping, akan ada Raja Peri ini di sepanjang jalan. Jika tidak ada kecelakaan, mereka pasti akan memasuki kedalaman Laut Mati tanpa cedera. Alhasil, Murong Yu dan keduanya melanjutkan perjalanan. Berbeda jika ada Xianjun di sisimu. Selama Cao Ping mampu memancarkan aura tingkat Raja Peri. Sepanjang jalan, para dewa abadi dan binatang laut tingkat Raja Abadi 9 hari itu menghindar jauh-jauh. Bahkan beberapa binatang laut tingkat Raja Abadi tidak berani datang dengan gegabah. Bersama Cao Ping, seorang pria kuat di ranah Raja Abadi, Murong Yu bergerak maju dengan sangat cepat. Meskipun telah terjadi beberapa pertempuran di sepanjang jalan, pertempuran dengan binatang laut di ranah Raja Peri. Meskipun Cao Ping baru saja mencapai ranah Raja Abadi, kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika mereka bertemu dengan para master di ranah Raja Abadi, mereka hanya sampai di kedalaman Laut Mati pada akhirnya. Ini adalah pulau besar dengan radius ratusan ribu mil. Di pulau itu, ketidakberdayaan yang kaya telah menjadi hitam pekat seperti tinta. Pada titik ini, bahkan Cao Ping sangat berusaha keras untuk melawan kematian. Ini adalah pusat Laut Mati, tempat sisa-sisa para dewa muncul. Namun, yang membuat Murong Yu merasa aneh adalah tidak ada seorang pun di atas Laut Mati. Tentu saja, semangat dan penglihatan Murong Yu sangat tertekan, dan yang bisa dia lihat hanya beberapa mil jauhnya. Dalam jangkauan penglihatannya, dia tidak bisa melihat pembangkit tenaga abadi manapun. Perlu dicatat bahwa setidaknya beberapa ratus juta orang abadi telah datang ke sini. Namun, pulau dengan radius ratusan ribu mil masih terlalu besar untuk ratusan juta makhluk abadi. Masuki pulau itu dan sembunyikan dengan santai. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit untuk menemukan mereka. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat melewati Murong Yu dan keduanya, lalu langsung menyerbu ke pulau itu. Namun, begitu orang ini menginjakkan kaki di pulau itu, sosoknya langsung menghilang. Setelah melihat ini, Murong Yu dan Cao Ping sedikit mengernyit. Cao Ping, apa yang kamu temukan? Kata Murong Yu, menatap Cao Ping, sedikit mengernyit. Meskipun Cao Ping adalah orang yang kuat di level Raja Abadi,
dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Murong Yu. Jika itu adalah Xuanxian biasa, dia perlu memanggil Cao Ping sebagai senior. Namun, Cao Ping disembuhkan oleh Murong Yu. Sebagai mantan pasien Murong Yu dapat dipanggil Cao Ping secara langsung. Cao Ping tentu saja tidak memiliki pendapat tentang hal ini. Cao Ping menggelengkan kepalanya, orang itu adalah orang kuat di alam Raja Abadi. Jika dia tidak langsung terbunuh, maka dia diteleportasi ke tempat lain. Jika terbunuh, tidak mungkin bisa sebersih itu. Jadi aku berspekulasi bahwa orang ini harus diteleportasi ke ruang lain. Jika tebakanku benar, semua orang yang memasuki pulau ini telah diteleportasi. Pergi, mereka sama sekali tidak berada di pulau ini. Murong Yu mengangguk, pikirannya mirip dengan Cao Ping. Agaknya reruntuhan itu tidak berada di Laut Mati, tetapi di dimensi lain. Ayo pergi dan lihat, kalau tidak kita akan terlambat dan tidak akan ada apa-apa. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Cao Ping mengangguk. Karena mereka sudah muncul di sini, mereka pasti tidak akan mundur. Bahkan jika ada bahaya yang tidak diketahui di tempat itu. Namun, sebagai makhluk abadi, sebagai seorang biksu, mereka selalu melawan langit, dan kultivasi adalah sebuah petualangan. Kita mungkin akan segera dikirim, kita mungkin akan dipisahkan. Tuan Murong, Anda harus berhati-hati. Cao Ping menoleh untuk melihat Murong Yu dan berkata. Murong Yu mengangguk, lalu mereka berdua terbang turun. Murong Yu merasakan pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan kemudian dia menemukan bahwa dia telah meninggalkan pulau itu dan muncul di lingkungan yang aneh. Ini, Murong Yu telah mengorbankan Hetu Luoshu, menutupinya di permukaan. Tetapi ketika dia memindahkannya, dia tidak menemukan seorang pun di sekitarnya. Setelah berdiri di tempat dan merasakannya sebentar, Murong Yu mulai melihat lingkungan sekitarnya. Kegelapan tetap ada, tak bernyawa. Seperti pulau itu, kehidupan hitam ada di mana-mana di sini. Namun, karena Hetu Luoshu, roh-roh tak bernyawa ini tidak dapat menyerang Murong Yu melalui Hetu Luoshu. Hetu Luoshu dapat secara efektif menyerang makhluk tak bernyawa tingkat rendah. Dengan kata lain, meskipun tidak ada vitalitas, Murong Yu dapat hidup dengan baik di sini. Murong Yu mencoba memperluas pikiran ilahinya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pikiran ilahinya tidak sekuat yang dibatasi. Pikiran ilahi Murong Yu dapat meluas hingga 100 mil jauhnya, dan itu tidak akan berfungsi lebih jauh. Selama proses ini, Murong Yu menemukan bahwa ini tampaknya adalah istana yang sangat besar. Dia sekarang berada di dalam istana. Dan di luar istana ini, ada banyak bangunan. Banyak istana, rumah, taman, lapangan seni bela diri, alun-alun dan sebagainya. Murong Yu dengan hati-hati tetapi cepat berbalik dalam lingkaran, tetapi semakin lama semakin terkejut. Ini seperti seni bela diri di sini. Kecuali Murong Yu, tidak ada seorang pun di dekat Murong Yu. Selain itu, pola arsitektur di sini mirip dengan seni bela diri pada umumnya. Auzu.com. Mungkinkah ini benar-benar peninggalan sekolah kuno? Murong Yu terkejut. Bangunan-bangunan ini sangat utuh, tidak seperti pertempuran besar. Namun, jika ini adalah sekte kuno, bagaimana dengan para pengikut sekte ini? Dalam skala ini, setidaknya ada ratusan ribu pengikut di sekolah ini. Namun sekarang reruntuhan sekte ini telah dilestarikan, jadi di mana para pengikut sekte ini? Anehnya hilang, dan semua orang. Setelah berbalik di istana bawah tanah, Murong Yu tidak menemukan bahaya untuk saat ini, tentu saja, kecuali kehidupan yang gelap. Ziking, bagaimana rasanya pemanggilan semacam itu? Tanya Murong Yu melalui transmisi suara saat dia menyelidiki Hetu Luoshu. Di Hetu Luoshu, perasaan memanggil di hati Zhao Ziking tidak akan hilang, dan itu juga lebih kuat karena Murong Yu lebih dekat ke pulau itu. Sangat kuat, aku merasa bahwa hal yang memanggilku ada di sini. Murong, biarkan aku keluar. Zhao Ziking merasakannya, lalu berkata. Ya, Murong Yu pertama-tama memberitahu Zhao Ziking dan Yu Mengqing tentang situasi di istana bawah tanah, dan setelah memukul mereka dengan kekuatan hidup, dia melepaskan mereka dari Hetu Luoshu. Perhatikan kekuatan hidup. Jika kamu menemukan bahwa kekuatan hidup telah dikonsumsi terlalu banyak, segera beritahu aku. Setelah kedua wanita itu muncul di sampingnya, Murong Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin kedua wanita itu diserang oleh kematian.
Aura tak bernyawa ini benar-benar mengerikan. Dengan kekuatan kedua wanita itu, begitu mereka diserang, mereka pasti akan mati dalam waktu singkat. Kedua wanita itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan segera mengamati orang-orang di sekitarnya. Bajingan besar, bukankah kau mengatakan bahwa setidaknya ratusan juta orang telah memasuki kedalaman Laut Mati? Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun kecuali kita bertiga sekarang? Setelah Yu Mengqing mengamati, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Murong Yu. Murong Yu hendak mengatakan tebakannya, tempat ini seharusnya menjadi situs bela diri di zaman kuno. Namun, ketika kita memasuki pulau itu seharusnya dikirim secara acak. Cao Ping dan aku menginjakkan kaki di pulau itu pada saat yang sama, tetapi Cao Ping aku tidak tahu di mana itu akan ditransmisikan sekarang. Bahkan jika itu adalah teleportasi acak, tetapi jika ratusan juta orang kuat datang, tidak mungkin bagimu untuk berteleportasi ke istana bawah tanah ini sendirian. Apakah mereka semua dicekik selama proses teleportasi? Dibunuh. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Yu Mengqing, dan kemudian dia terkejut dengan pikirannya sendiri. Seharusnya tidak seperti ini. Zhao Ziqing juga menunjukkan ekspresi ngeri di matanya. Jika seperti yang Yu Mengqing duga, maka akan ada lebih banyak korban kali ini. Perlu dipahami bahwa kali ini saat dibukanya relik para dewa, selain Kaisar Abadi di atas, bahkan ada eksistensi di luar Kaisar Abadi yang masuk ke sini. Kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Namun, ada kemungkinan juga mereka telah diteleportasi ke tempat lain. Ini bukan yang harus kita pertimbangkan. Karena kita diteleportasi ke sini, itu menunjukkan bahwa kita memiliki takdir dengan tempat ini. Sangat mungkin akan ada kesempatan besar yang menunggu kita. Ziqing, apakah kamu merasakan sesuatu? Tanya Murong Yu tiba-tiba. Namun, Zhao Ziqing tidak menjawab. Murong Yu tidak bisa menahan perasaan aneh, lalu menatap Zhao Ziqing. Melihat tatapan ini, Murong Yu langsung terkejut. Pada saat ini, wajah Zhao Ziqing tampak bingung, dan matanya tampak menatap ke depan tanpa fokus, tanpa warna apapun. Dia menutup telinga terhadap apa yang dia katakan. Kakak Ziqing, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Yu Mengqing juga menoleh dan langsung terkejut. Hati Murong Yu tiba-tiba tenggelam, dan sebuah ide buruk muncul di hatinya. Segera, dia berteriak dengan suara yang dalam, Ziqing, bangunkan aku. Tubuh Zhao Ziqing bergetar tajam, matanya kembali berwarna, dan warna bingung di wajahnya menghilang seketika. Ada apa? Zhao Ziqing bertanya kepada Murong Yu dan Yu Mengqing, yang menatap Murong Yu dan Yu Mengqing dengan khawatir dengan wajah bingung. Petik 2. Kakak Ziqing, akhirnya kau bangun, tahukah kau bahwa kau hampir membuatku takut setengah mati tadi? Melihat Zhao Ziqing bangun, Yu Mengqing berkata dengan heran. Mengqing, apa yang terjadi padaku tadi? Zhao Ziqing bertanya dengan bingung. Karena itu, Yu Mengqing menceritakan kisahnya lagi. Ziqing, apa yang terjadi tadi? Apa yang kamu rasakan? Tanya Murong Yu dengan suara berat. Baru saja, rasa panggilan itu sangat kuat, sepertinya seseorang di sisi tak kasat mata sedang berbicara kepadaku, biarkan aku lewat. Zhao Ziqing menunjuk ke arah yang baru saja dia lihat dan berkata perlahan. Seseorang sepertinya berbicara kepadamu dan membiarkanmu lewat. Meski begitu, mengapa kamu tersesat dan hilang dalam sekejap? Kata Murong Yu dengan ekspresi muram. Dalam hatinya, pikiran buruk segera muncul, mungkin, rasa panggilan yang kuat ini bukanlah sebuah kesempatan, tetapi mungkin sebuah bencana. Aku merasa ada yang salah. Zhao Ziqing mengerang, lalu berkata. Murong Yu juga mengangguk. Ada apa? Rasa panggilan yang kuat seperti itu pasti merupakan kesempatan bagimu, saudari Ziqing. Yu Mengqing berkata dengan agak bingung. Mungkin memang begitu. Murong Yu tersenyum enggan. Jika kali ini bukan sebuah kesempatan tetapi sebuah bencana, maka mereka bertiga mungkin akan mengalami tragedi.